Welcome to our channel. Dalam agama Islam terdapat beberapa kesalahpahaman yang dipercaya oleh sebagian orang, sehingga tidak jarang menimbulkan suatu persoalan, konflik, dan kebencian. Nah, kali ini Data Fakta akan mencoba membahas 7 kesalahpahaman besar tentang Islam yang mungkin sampai saat ini masih sering kalian dengar. Mari simak ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Semua Muslim adalah Arab. Inilah kesalahpahaman yang sering diperdengarkan bahkan oleh Muslim itu sendiri. Apa kalian pernah mendengarnya? Memang mayoritas bangsa Arab ialah Muslim, tetapi faktanya tidak semua orang Arab bisa disebut sebagai Muslim dalam pengertian memeluk Islam sebagai agama resmi. Banyak yang tidak tahu terdapat Arab Kristen yang merupakan kelompok non-Muslim Arab paling dominan. Umumnya mereka mengikuti tradisi gereja-gereja timur seperti gereja Ortodoks Yunani atau gereja Katolik Yunani. Selain itu, ada juga yang menjadi pengikut gereja Maronite terbesar di Lebanon, gereja Koptik di Mesir, dan gereja Ortodoks di Suriah. Meskipun orang Arab seringkali diasosiasikan sebagai Muslim, namun faktanya populasi Muslim di Arab hanya mencakup sekitar 15% dari jumlah keseluruhan Muslim di seluruh dunia yang jumlahnya 1,57 miliar. Sisanya sebanyak 62% menetap di Asia sebagai yang terbesar, sedangkan 20% berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Serta ada sekitar 300 juta lainnya tinggal di negara di mana Islam bukan menjadi agama mayoritas seperti Tiongkok, India, dan Rusia. Islam menindas perempuan. Pastinya kalian sering mendengar Islam itu adalah agama yang sangat patriarkis, ya kan? Jika iya, tahan dulu, kita coba luruskan. Seperti diketahui, Islam memberikan posisi terhormat untuk kalangan perempuan. Ya, hal ini seringkali dianalogikan dalam kalimat, surga berada di telapak kaki ibu. Ini tentu dipertegas dengan kewajiban setiap muslim menghormati perempuan, persis seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 276, perlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kalian kayaknya sudah tahu, Islam juga memberikan hak pada perempuan untuk memiliki properti, mengontrol keuangan, hak warisan, dan tak lupa hak atas pendidikan. Bahkan perempuan muslim juga memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan. Saat sudah menikah, seorang perempuan tidak berkewajiban bekerja mencari nafkah atau menafkahi keluarganya. Islam juga memberi hak kepada perempuan untuk menuntut perceraian jika memang dibutuhkan sesuai hukum syariat. Jadi, keliru kalau Islam disebut-sebut sebagai agama yang menindas perempuan. Muslim adalah ekstremis. Kalau ini kayaknya sudah teramat sering ya kita dengar, terlebih saat Islam dikaitkan dengan terorisme. Pandangan inilah yang kerap menjadi dasar munculnya Islamofobia. Adakah agama yang menyuruh umatnya membunuh? Atau sederhananya berbuat jahat kepada sesama manusia? Dalam Al-Quran disebutkan membunuh seseorang itu sama saja ia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, seseorang yang menyelamatkan kehidupan seseorang, maka ia menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Sebagaimana diketahui, Muslim percaya bahwa seluruh Al-Quran diambil sebagai teks lengkap memberikan pesan, harapan, kedamaian, keimanan, serta kebajikan baik. Dan segala bentuk ekstremisme tidak dapat dibenarkan. Dilansir laman Republika pada 2018 lalu, para cendekiawan Muslim dari 127 negara berkumpul dalam sebuah konferensi di Mekah, Arab Saudi. Ada lebih dari 1.299 ulama dan intelektual Muslim ambil bagian dalam konferensi bertajuk Menolak Ekstremisme dan Islamofobia ini. Tidak toleran terhadap agama lain. Bunuhlah orang kafir merupakan doktrin yang masih banyak dipercaya banyak orang sebagai bagian dari ideologi Muslim. Dikatakan hal tersebut mesti ditegakkan dalam menghadapi kaum non-Muslim.
Kita kasih tahu, ungkapan itu sama sekali bukanlah refleksi hukum Islam. Justru sebaliknya, Islam menghormati kebebasan dalam beragama kepada non-muslim. Dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 mengatakan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan diketahui banyak catatan sejarah yang membuktikan toleransi Islam kepada agama lain. Salah satunya saat Khalifah Umar jadi penguasa di Yerusalem pada 634 hingga 644 Masehi. Dikatakan Umar menjamin kebebasan pada semua komunitas agama yang ada, seraya menjamin keamanan serta tempat ibadah mereka tidak diambil oleh kaum muslim. Bahkan tiap kali Umar hendak mengunjungi tempat suci agama, Umar selalu meminta Sophronius, seorang patriark Kristen Yerusalem, untuk menemaninya. Jihad berarti perang suci. Inilah salah satu kesalahpahaman besar tentang Islam. Ya, makna jihad sudah seringkali digunakan untuk menjadi pembenaran aksi terorisme dan intoleran. Dalam bahasa Arab, jihad berarti berjuang keras atau perjuangan sungguh-sungguh. Dan dalam Islam, kata jihad dipergunakan sebagai pendeskripsian pengabdian bersungguh-sungguh menuju jalan Tuhan dan kebaikan pada sesama sesuai dengan Al-Quran. Menurut Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, seperti dilansir BBC, jihad itu sesungguhnya bukan untuk mematikan orang, tapi jihad untuk menghidupkan orang-orang, katanya dalam sebuah ceramah. Dikatakan menghidupkan jiwa-jiwa kering, menghidupkan perekonomian umat Islam dan masyarakat, bukan menciptakan kengerian, ketakutan, atau kecemasan. Jadi jihad di sini tidak memiliki arti perang suci yang memerangi kaum-kaum kafir yang banyak digaungkan oleh ekstremis-ekstremis dengan pemahaman Al-Quran hanya secara teks belaka. Bahkan hal kecil seperti menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah bagian dari jihad. Bulan dan bintang adalah simbol Islam. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa Islam selalu diidentikan dengan simbol bulan dan bintang? Tapi tunggu dulu, jika benar kalian memiliki pertanyaan seperti itu bisa dikatakan sedikit keliru ya. Nah, kita bantu sedikit meluruskan anggapan kalian. Simbol bulan dan bintang sudah begitu populer dan dianggap sebagai simbol Islam. Itu disebabkan simbol tersebut sering dijumpai di menara atau kubah masjid, lambang Partai Islam Indonesia atau bendera negara muslim macam Turki dan Aljazair. Namun faktanya Islam tidak pernah mempunyai keterkaitan dengan simbol apapun. Dikutip laman Republika dikatakan simbol bulan dan bintang mulanya digunakan oleh Kesultanan Turki Utsmani sejak abad ke-10 sebagai simbol resmi kesultanan. Awalnya simbol itu punya tujuan secara politis dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran agama. Di masa kejayaannya, pemerintah Turki Utsmani berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama ke kawasan Eropa Timur yang kala itu dikuasai Kekaisaran Romawi. Semoga tercerahkan. Muhammad mendirikan Islam dan disembah. Kalian pernah dengar persepsi yang satu ini? Mungkin jarang ya, dikarenakan dugaan ini umum dipercaya oleh Barat secara umum. Dengan kata lain, mereka yang beragama selain Islam, sebagaimana mereka yang tidak mengerti konsep ketuhanan dalam Islam, akan beranggapan kalau Muhammadlah yang tanda kutip mendirikan Islam dan memiliki sifat ketuhanan. Karena itu, mereka menganggap umat muslim menyembah Muhammad. Kira-kira begitulah anggapan Barat secara umum terhadap Islam. Nah, tugas kita sebagai muslim untuk meluruskannya, bukan dikafirkan. Muslim percaya bahwa Muhammad merupakan nabi terakhir dalam Islam yang mendapatkan wahyu untuk kemudian disebarkan ke umat manusia. Setelah menerima wahyu di usia 40 tahun, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Itulah beberapa kesalahpahaman orang tentang Islam yang tentunya penting untuk diluruskan tanpa mesti saling mengafir-ngafirkan. Bagaimana pendapat Ngana?